Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan, dan kita doakan bersama masalah COVID-19 atau Corona negeri kita ini bisa hilang atau ditemukan vaksin untuk menyembuhkan segala penyakit yang akan COVID-19. Lalu pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mahasiswa saya terkait pembahasan kita selanjutnya, yang mana pada hari ini kita bahas mengenai hukum waris Islam. Kita lihat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum waris, cakupan di luar dari ajaran Islam, ya, tuntunan terhadap proses aturan-aturan yang terdapat dalam waris. Adapun pembahasan kita pada itu tentang pengertian dan definisi. Yang kedua adalah perbedaan hibah, wasiat, dan waris. Yang ketiga kita bahas sedikit tentang sejarah perkembangan hukum waris. Yang keempat tujuan mempelajari hukum waris Islam. Yang kelima adalah dan dasar hukum waris Islam. Hukum Islam mempunyai dinamika yang karakter sendiri serta mempunyai ruang lingkupnya sendiri. Ya. Jadi sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal dengan hukum fikih. Jadi hukum fikih bukanlah hukum yang sempit, tetapi hukum yang masih sangat luas. Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Jadi ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, sedangkan muamalah adalah hukum mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia. Inilah yang kita pelajari nanti. Yang terkait mengenai yang kedua itu mengenai muamalah, ya, seorang yang berhubungan nanti dengan orang lain atau orang yang ditinggalkan setelah dia meninggal. Jadi, sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional, ya, yang dapat mengatur kewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai sistem pewarisan, lain sistem hukum waris menurut KUH Perdata, ada sistem kewarisan menurut hukum adat, dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ya. Ini tadi yang kita bahas bahwa sesungguhnya waris setelah orang yang meninggal, hartanya itu banyak cara, ya, untuk bagaimana membagikannya kepada ahli waris. Ya. Jadi secara nasional tidak ada ketentuan satu aturan yang mengikuti aturan tersebut dalam pembagian harta warisan atau mengenai waris. Tapi ada aturan-aturan yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu beragama Islam dan beragama non-Islam. Ada ketiga hukum perdata, aturan hukum adat, dan juga aturan hukum Islam. Ya. Kalau kita lihat dalam pengertiannya, bahwa hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-miras, yaitu bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa atau yarisu atau warisan, ya, mirisan. Jadi maknanya menurut bahasa ialah perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ya, perpindahannya tadi itu haknya, ya, haknya yang dia punya, bagaimana harta bendanya itu akan dialihkan kepada orang lain.
Tentu orang lain itu tidak sembarangan, uh, dan orang tersebut harus berdasarkan aturan yang mana yang berasal dari keluarganya sendiri atau pertalian darahnya. Jadi secara terminologi, miras berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang satu meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi miras menurut syariah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dunia dan ahli warisnya. Jadi ya. Dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi hukum waris kekeluargaan bagi agama Islam yang berkaitan dengan kewarisan. Jadi, terkait juga dengan hukum keluarga yang secara umum dan secara khususnya nanti kewarisan. Jadi kata mewaris sendiri secara etimologis ini bentuk jamak dari kata tunggal, ya, yang disebut dengan miras atau warisan. Jadi dalam Al-Quran sendiri banyak menggunakan kata kerja seperti dalam surat Al-An'am, ya, Al-An'am ayat 7 ayat 16, ya. Warisa atau Sulaiman Daud yang artinya dan Sulaiman mewarisi ilmu pengetahuannya. Di sini dalam Al-Zumar, ya, Aurasan Al-Arda, ya, artinya dan telah memberi kepada tempat lain. Jadi demikian juga dalam Maryam 6, warisu min ali Yakub, artinya yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Jadi mewaris juga disebut dengan faraid, bentuk jamak dari kata faridah. Kata ini berasal dari kata faraid yang artinya ketentuan atau menentukan. Jadi ini pembagiannya, ya, terkait pembagiannya, ketentuannya, dan siapa saja yang akan menerima waris atau ahli warisnya. Nah, kita lihat perbedaan hibah, wasiat, dan waris. Nah, hibah sendiri menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, penghibahan itu adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, ya. Di hibah ini pemberian cuma-cuma yang diberikan seseorang kepada orang lain. Nah, tentu hibah seharusnya dalam pelaksanaannya itu harus diketahui oleh saudara-saudaranya atau ahli darah, nanti satu saat tidak diambil alih, ya, oleh keluarganya terhadap hibah yang telah diserahkannya kepada orang lain, ya. Kalau kita lihat dari pengertian tersebut, dapat ditarik unsur hibah itu adalah adanya perjanjian yang mengembalikan prestasi, ya. Karena ada hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah, ya. Jadi perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, ya. Ini tertuang di dalam pasal 1687 KUH Perdata. Jadi kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Jadi kalau di dalam aturan pelaksanaan penyerahan hibah dalam bentuk tanah ataupun rumah itu harus dituangkan dalam akta hibah. Ini naungannya atau yang membuatnya adalah pejabat, yaitu notaris, ya, yang telah berjabat sebagai pembuat akta tanah, ya, atau PPAT. Yang unsur kedua adalah memberikan hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat memberi hibah masih hidup, ya. Yang ketiga adalah pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur dalam pasal 672 KUH Perdata dan juga pasal 1688 KUH Perdata.
Jadi penyerahan suatu barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak, ya, kendaraan bermotor bisa, perhiasan atau uang, bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang tadi, bisa dibuat dengan pernyataan tertulis ya melalui notaris. Secara umum, kalau kita tarik pengertiannya, hibah itu adalah pemberian suatu barang dari seseorang atau pemberi hibah kepada orang lain pada saat masih hidup, dan pelaksanaan pembagian ini dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula ya. Tidak bisa hibah diberikan kepada orang yang mati ya. Jadi hibah ini akan diberikan kepada orang yang hidup pula. Selanjutnya wasiat ya. Wasiat ini terdapat dalam pasal 874 KUH Perdata. Jadi wasiat adalah akta yang membuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat yang wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi beda dengan hibah ya. Hibah tidak bisa ditarik ya, setelah dia menyatakan memberikan hibahnya kepada orang lain, atau dia kembali setelah dia menyatakan baik tertulis atau lisan, tarik itu tidak benarkan, dan itu dosa bagi dirinya. Tapi kalau wasiat, tentu ini wasiat ini setelah dia meninggal nantinya baru dibagikan ya. Dia merasa akan mungkin umur sudah tua atau dia kesakitan, dia akan membuat sebuah wasiat, dan saat ini wasiat itu akan lebih baik lagi dibuat secara tertulis ya, melalui akta yang dibuat di kantor notaris. Jadi pada pasal 874 KUH Perdata menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya. Menurut undang-undang sejauh mengenai itu, dia belum mengatakan ketetapan yang sah. Jadi ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Jadi artinya jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaiknya apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris. Jadi ada dua jenis wasiat. Yang pertama adalah wasiat pangkatan waris atau erfstelling ya. Erfstelling ya. Ini bisa diartikan adalah pemberi wasiat memberi harta kekayaannya dalam bentuk bagian atau seluruhnya atau setengahnya sepertiga ya. Memberi wasiat tidak menyebut secara spesifik benda atau barang apa yang diberikannya kepada penerima wasiat. Ini ya bisa dituangkan di dalam pasal 1954 KUH Perdata. Selanjutnya ada hibah wasiat legat ya, atau legat. Legat di sini dapat diartikan adalah pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu. Ya, hukum perdata tidak menentukan apakah surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta di bawah otentik. Meski keduanya diperkenankan, pada praktiknya surat wasiat biasanya dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu dia oleh notaris, tertulis dalam akta dan jelas di dalamnya dalam pembagian wasiat dan jumlah barang, bentuk barang yang akan diberikan. Jadi hal ini penting agar surat wasiat hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia diakui kepadanya kepada saat surat keterangan waris tersebut. Jadi tidak bisa dicabut atau dibatalkan wasiat tersebut setelah yang memberikan wasiat itu meninggal, yang dilakukan oleh ahli warisnya. Tapi kalau ada akta otentik bahwa yang meninggal telah mewasiatkan hartanya kepada orang lain atau suatu organisasi, ini bisa diberikan, dan orang yang diberikan wasiat